episode 2 ini, Han Tae-sul berkonsultasi pada dokter psikologi untuk trauma yang dialaminya karena meninggalnya kakak Han Tae-sul. Han Tae-sul lalu teringat bagaimana dia menemukan kakaknya yang sudah meninggal. Dia dihantui rasa bersalah atas meninggalnya saudara satu-satunya itu. Han Tae-sul ingin menghindari candu obat-obatan yang selama ini dikonsumsinya dengan berkonsultasi kepada dokter. 절대 안 돼. 잡히면 그냥 아무 말도 하지 마. Lalu Shin beralih pada So-hye yang berjanji pada ayahnya akan menemui Han Tae-sul dan mengatakan pada Han Tae-sul agar tidak membuka koper dan pergilah dari sana karena kamu diawasi oleh banyak orang. Saat So-hye sampai di Korea, dia dikepung oleh banyak polisi yang memakai baju anti-bom. Tidak jelas kenapa mereka mengejar So-hye, tetapi So-hye bisa menghindar dari kejaran mereka. Shin beralih lagi dan diarahkan ke sebuah pesawat yang sedang terbang di atas ketinggian 10.000 km. Han Tae-sul merekam seorang penumpang yang komplain karena mie rebus buatan pramugara itu terlalu lembek sehingga dia merasa enek. Han Tae-sul menyuruh pria itu memakan mie rebus itu, atau kalau tidak dia akan menyebarkan video yang direkam itu ke Facebook. Saat duduk untuk beristirahat, dia seolah sedang berbicara dengan Tae-san yang sudah meninggal. Saat Tae-sul meminum pil sakit kepala, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi sehingga penumpang harus memakai sabuk pengaman. Tetapi hal tak terduga terjadi. Ada sesuatu yang menabrak kaca depan pilot hingga mengakibatkan pesawat terguncang. Kaca depan bolong dan satu pilot meninggal dunia. Han Tae-sul lalu menuju kokpit yang dilihatnya. Ternyata pilot pesawat itu sudah tewas dan kopilot yang tak sadarkan diri. Han Tae-sul lalu memberikan masker pada kopilot dan memakai masker juga. Han Tae-sul juga menambal kaca depan dengan lakban, tetapi kopilot itu tidak percaya kalau lakban bisa digunakan untuk menambal kaca pesawat, dan ternyata memang bisa ditambal dengan lakban. Nah, kali ini masalah terjadi lagi. Pesawat turun di ketinggian 20.000 kaki karena ada kabel yang copot dan Han Tae-sul mencoba memperbaikinya. Dibutuhkan waktu sekitar 2 menit 30 detik untuk memperbaiki mesin agar pesawat tidak jatuh. Di saat seperti ini, sekretaris Han Tae-sul malah menelpon karena Han Tae-sul harus segera mengikuti rapat. Han Tae-sul mengatakan kalau dia sedang berada di pesawat dan pesawatnya akan jatuh, sehingga dia harus memperbaiki mesin pesawat itu. Sekretaris itu tidak mempercayainya, lalu Han Tae-sul memvideo call si sekretaris itu. Si sekretaris juga melihat berita di TV mengenai pesawat yang hilang kontak. Han Tae-sul lalu memerintahkan untuk memanggil pemadam kebakaran dan ambulans untuk berjaga-jaga. Han Tae-sul juga meminta sekretaris untuk merekam percakapan mereka dan mengirim wasiat secara live. Han Tae-sul lalu mengatakan kalau dia mati dalam kecelakaan ini, dia akan mewariskan uang miliknya ke seluruh karyawan dan yayasan yang telah didirikannya. Gria Tawang diberikan kepada sekretaris Sungbok, Lamborghini, Porsche, dan kendaraan lainnya juga untuk Sungbok. Ya, pesawat mau jatuh, masih sempat-sempatnya dia video callan ya. Padahal tinggal 50 detik lagi. Benarkah di dunia nyata seperti itu? Saya tidak tahu karena saya juga belum pernah naik pesawat. Akhirnya, dalam kemepetan waktu, Han Tae-sul mampu menyatukan kabel-kabel yang terputus itu, sehingga pesawat tidak jadi jatuh. Han Tae-sul dan penumpang lainnya selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Han Tae-sul menjadi pahlawan dan trending topik di TV karena mampu menyelamatkan 261 penumpang. Lalu Han Tae-sul sudah berada di rumahnya dan mendapat laporan dari Bong Sang dan Sungbok, sekretarisnya, mengenai dirinya yang akan dipecat dari perusahaan jika membuat onar lagi, sebagai akibat karena dia tidak pernah mengikuti rapat di perusahaan. Padahal Han Tae-sul adalah pendiri perusahaan itu. Sungbok juga menyarankan Tae-sul untuk ke dokter daripada mengkonsumsi obat-obatan saja. Itulah kenapa Tae-sul lalu berkonsultasi dengan dokter di awal scene tadi. Han Tae-sul akan melakukan upacara peresmian dari perusahaannya yang sudah disetujui oleh pemerintah.
Di saat seperti itu, tiba-tiba datang saudaranya yang bernama Han Tae-san mengatakan kalau ada orang yang akan membunuhnya. Dia harus berhati-hati dan harus meninggalkan tempat itu segera. Tetapi sekretaris malah memanggil Han Tae-sul, sehingga Han Tae-sul pun masuk ke dalam gedung dan melaksanakan upacara peresmian dari perusahaannya yang telah dibangunnya tersebut. Han Tae-san mendapatkan uang dari Han Tae-sul. Tetapi saat Han Tae-sul berada di dalam mobil yang dikendarai oleh supirnya, dia melihat seorang yang sepertinya dia mengenalnya. Dan benar saja, dia adalah kopilot yang ditumpanginya dan hampir kecelakaan tadi. Pria itu bertanya kepada Tae-sul, "Apakah kamu juga bagian dari mereka?" Lalu dia melanjutkan ucapannya, "Yang menabrak pesawat bukanlah burung." Tae-sul yang kaget sekaligus heran lalu mengecek sebuah video. Dan ternyata yang jatuh memang bukan burung. Saat di zoom dan di zoom lagi, ternyata yang jatuh menabrak pesawat adalah Han Tae-san. Tae-sul lalu menghitung jarak kira-kira jatuhnya benda berada di mana dan ditemukannya jatuhnya berada di Gimpo, suatu daerah yang ada di Korea. Tae-sul lalu bergegas ke lokasi dengan menelusuri jalanan di tengah padang rumput. Dia sudah menyiapkan bendera untuk ditancapkan di lokasi sambil melihat gambar yang berada di tablet miliknya. Saat itu, sekretaris Bongsang menanyakan posisi Tae-sul berada di mana, karena dia harus segera menghadiri rapat perusahaan. Scene lalu beralih pada seorang pria tampan yang bekerja di restoran sedang dimarahi bosnya karena telah mengambil uang hasil jualannya. Nah, tiba-tiba di luar ada bunyi aneh, srek gitu. Saat didekati, ternyata Sohee sedang mengais makanan bekas. Si pria tampan itu kaget dan bertanya, "Kamu siapa dan dari mana?" Sohee lalu mengarahkan pisau ke tembok dan mengatakan, "Makanan." Sohee lalu diberikan banyak makanan, ada mie goreng, ada pisang raja, jeruk, dan kentang goreng. Si pria tampan lalu menonton siaran pengundian togel. Tidak disangka si wanita ini mampu menebak angka yang keluar dengan sempurna. Si pria tampan pun kaget dan muncullah pikiran buruknya. Tiba-tiba siaran berubah menjadi berita mengenai peluncuran Ki-2 dari perusahaan Quantum and Time milik Han Tae-san. Sohee lalu tiba-tiba pingsan. Si pria tampan membawa Sohee yang pingsan itu ke rumahnya. Pagi hari, Sohee memeriksa isi koper miliknya, lalu dia membuka liontin yang ada foto keluarganya. Dia pun memakai liontin itu. Si pria tampan lalu memberinya sarapan pagi dan mengupaskan sebuah pisang. Dia juga bertanya, apakah Sohee kabur dari rumah? Dan juga menyodorkan kartu togel agar diisikan nomor togel. Tapi Sohee malah menjawab, "Han Tae-sul. Tolong teleponkan Han Tae-sul." Si pria tampan ini kemudian menelpon tim pelayanan perusahaan Quantum and Time milik Han Tae-sul. Tim pelayanan menyambungkan telepon ke tim kritik dan saran. Di telepon itu secara otomatis mengatakan, "Halo, saya Han Tae-sul, ada yang bisa saya bantu?" Sohee malah menjawab, "Mereka akan pergi menangkapmu. Cepat kabur atau kau akan mati. Mereka jauh lebih mengerikan dari yang kau kira, jadi jangan percaya siapapun. Jangan buka koper itu. Tunggu aku tiba. Kita pasti bertemu." Saat menelusuri rerumputan, Han Tae-sul ternyata menemukan sebuah koper. Han Tae-sul mencoba membuka koper dengan mengingat sandi yang pernah diberitahukan oleh Han Tae-san, yaitu tanggal ulang tahun Han Tae-sul, dan koper itu ternyata terbuka. Di sisi lain, kopilot yang berlari memasuki mobil sambil melihat foto keluarganya. Saat itu dia menerima telepon dari reporter Kim. Nah, saat dia menyalakan mobil, tiba-tiba mobil itu meledak. Boom. Drama pun bersambung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kamu bisa mengetahui video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.